Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik, buat kawan-kawan, tadi sudah diperkenalkan, saya ingin memperkenalkan kembali. Pak, cukup sependengar atau perlu pakai mic? Baik, buat kawan-kawan, saya ingin memperkenalkan kembali. Nama saya adalah Herman atau tempatnya adalah Suherman. Saya masih bekerja. Saya bekerja di PT Honoris Industri. Dulu orang mengenal adalah Fuji Film. Saya masuk kerja itu dari tahun 1990. Kemudian mendirikan Serikat Pekerja tahun 93. Ya, pada waktu itu tergabung dalam SPL SPC. Lalu 98 mendirikan Forum Komunikasi Elektronik Elektrik. Itu adalah cikal bakal terbentuknya FSPB. Kemudian tahun 99 kami bersama kawan-kawan membentuk FSPB. Nah, jadi saya adalah salah satu pendiri daripada FSPB. Dari awal berdiri SPB sampai dengan hari ini, tugas tanggung jawab saya ada di pendidikan. Ya, semua materi pendidikan yang ada di SPB itu nyaris saya buat. Ya, kalaupun ada teman-teman ya paling ada kompilasi atau modifikasi. Ya, tapi hampir semuanya itu adalah saya buat. Sampai saat ini saya masih bekerja di PT Honoris Industri. Kalau ditanya produk, dulu adalah kamera, kemudian sekarang sudah tidak mengerjakan kamera. Kita mengerjakan lampu LED. Ya, kita pernah buat apa aja pernah kita buat. Dari perusahaan berdiri tahun 82 sampai dengan kira-kira 2004 kita bikin kamera merah putih film. Habis itu seiring perkembangan teknologi berubah, akhirnya kita tidak bikin kamera lagi. Kita sempat bikin motor listrik namanya e-moto. Bisa bikin tapi nggak bisa jual. Kenapa bikin e-moto? Karena waktu itu BBM itu sulit. Ya, akhirnya kita bikin e-moto. Kemudian kita pernah bikin kompor gas. Kompor gas. Mereknya adalah Modernic. Kita bisa bikin tapi nggak bisa jual. Habis itu kita sempat bikin lagi yang namanya KWH meter. Mereknya adalah Mesis. Bisa bikin, bisa, tapi lagi-lagi nggak bisa jual. Ya, pokoknya apa aja kita bikin tergantung musim. Besok kalau udah nggak bikin lampu, ya kita lihat aja musimnya musim apa. Kalau kira-kira musim layangan, kita bikin layangan. Yang penting masih bisa jual. Dulu tahun waktu saya dirikan SPB, jumlah anggota 6.000. Ya, jumlah karyawan 6.000, jumlah anggota hampir 6.000. Yang nggak jadi anggota itu kita cuma presiden direktur sama dengan owner. Di bawah semuanya anggota. Ya, manajer GM semuanya itu anggota. Tapi karena perubahan teknologi tadi, akhirnya karyawan kita sekarang tinggal 600. Dari 6.000 ke 600. Karena perubahan teknologi tadi yang mengakibatkan semuanya jadi berubah. Tapi syukur alhamdulillah kita nggak ada yang namanya PHK sepihak. Ya, semua PHK itu bentuknya penawaran dan pengusaha nggak boleh maksa. Kalau dia bilang ada kelebihan karyawan 1.000, tapi yang keluar cuma 200, ya yang 200 saja diproses. Yang 800 gimana? Mau ada kerjaan enggak? Yang penting dia tetap gajian. Ya, prinsipnya adalah itu. Kenapa saya pakai prinsip itu? Buat saya, sebesar apapun uang pesangon yang diterima oleh pekerja, kalau dia nggak siap, nilainya kecil. Tapi sekecil apapun pesangon yang dia terima, kalau dia memang siap untuk keluar, nilainya jadi besar. Makanya saya nggak mau buka negosiasi. Prinsipnya adalah penawaran mau sama
Maaf, itu adalah prinsipnya. Makanya dari 6.000 jadi 600 kita nggak kenalin. Ya itu buat kawan-kawan sekilas perkenalan. Saya akan masuk kepada materi. Saya harus pegang 2 alat kayaknya. Nggak pakai mic kedengeran ya? Kedengeran kok. Saya lupa bahwa buat yang lain. Baik, buat kawan-kawan, kita tahu dengan komunikasi. Kalau kita pengen tahu dengan komunikasi, apa sih yang disebut dengan komunikasi? Interaksi. Terus apa lagi? Apa sih yang disebut dengan komunikasi? Percakapan. Ada lagi? Apakah komunikasi itu hanya interaksi dan percakapan? Menyampaikan suatu informasi dari satu pihak ke pihak lain. Penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Baik, buat kawan-kawan, kalau ditanya apa itu komunikasi, itu adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Bentuk apa? Apapun bentuknya, yang kalau ini dikatakan proses informasi, maka itu dikatakan adalah komunikasi. Apapun bentuknya. Bentuknya misalnya tulisan. Kalau bentuknya tulisan, kalau itu adalah informasi, itu adalah komunikasi. Bentuknya gambar. Kalau bentuknya gambar, kalau itu dikatakan informasi, itu adalah komunikasi. Bentuknya sandi dan sebagainya. Kalau itu adalah informasi, maka itu dikatakan adalah komunikasi. Di sini dikatakan proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Kemudian, yang namanya komunikasi itu bisa disampaikan dengan 2 cara. Pertama, dalam komunikasi adanya pengertian, maka ada yang namanya tindakan. Tindakan itu tergantung ngerti atau enggak. Kalau enggak ada pengertian, maka tindakannya akan salah. Yang paling penting di dalam komunikasi, satu, adanya pengertian. Kalau enggak ada pengertian, maka enggak akan ada tindakan. Contoh misal, saya berdiri di sini, saya lambaikan nama orang yang di pojok sana. Saya lambaikan. Begitu saya lambaikan, langsung saya bilang begitu. Nah, kira-kira apa responnya? Saya lambaikan. Apa responnya? Oke. Kenapa oke? Ada sebatang nih. Kalau paham adanya pengertian karena jaraknya jauh, dia akan mengatakan, sorry, nggak ada lagi, tinggal 1, itu pun buat saya. Kalau ada pengertian, kalau nggak ada pengertian, kebetulan begitu saya melambaikan tangan, lalu saya begini, ternyata yang nengok yang pojok belakang. Mbak siapa? Ina. Mbak Ina. Ternyata yang nengok Mbak Ina di pojok belakang. Begitu saya bilang, nah Mbak Ina, apakah dia mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Belum tentu. Padahal tujuan saya bukan ke Mbak Ina, tapi ke Jul. Ke Bung Jul tujuan saya. Mbak Ina, karena nggak ada pengertian, lalu tindakannya apa? I love you gitu. Mending itu. Ternyata karena nggak ada pengertian, akhirnya Mbak Ina marah, nyamperin saya langsung. Ada 2 pengertian yang berbeda. Komunikasi yang paling penting adanya pengertian, maka akan ada yang namanya tindakan. Kalau nggak ada pengertian, nggak akan ada tindakan. Kalau di Bogor, ada jalan dari arah Ciawi, lewat Tajur, lalu ketemu Sukasari. Itu satu ada jalan yang lurus, satu ada jalan yang agak belok ke kanan. Di sini ada lampu merah. Nah, di situ ada tulisan, lurus, jalan terus. Ada tulisan, lurus, jalan terus. Tiba-tiba teman saya pakai motor, dia berhenti karena lampunya lampu merah. Padahal keterangannya adalah lurus, jalan terus. Begitu dia berhenti, datang polisi. Di
disemprit sama polisi. Minggir. Loh, kenapa Pak? Anda melanggar lalu lintas. Apa yang saya langgar Pak? Loh, Anda nggak bisa baca? Bisa Pak. Coba Anda baca. Lurus, jalan terus Pak. Loh, kenapa kamu berhenti? Ya, saya ngikutin rambu-rambu itu Pak. Loh, rambu-rambunya kan lurus, jalan terus. Dibuka helm dia. Saya kan keriting Pak. Jadi karena nggak ada pengertian, maka akan salah tindakan. Itu lurus jalan terus itu bukan berarti bicara rambut lurus atau rambut keriting. Buat orang yang lurus, sama kalau kita lihat di sini. Ya, seorang suami kerja, dia mampir ke rumah. Tujuannya pengen nengokin istri. Sampai ke rumah kaget dong. Kok ada mobil mewah depan rumahnya? Begitu dia lihat. Ini akibatnya patah. Kenapa? Karena nggak ada. Kalau nggak ada pengertian maka akan salah tindakannya. Kalau salah tindakannya akan berbahaya. Dia pikir tadinya selingkuhannya. Ternyata itu orang yang memberi hadiah. Dapat mobil mewah luar biasa. Dicor suaminya. Ya, buat kawan-kawan. Kemudian, komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah oral atau lisan. Ngobrol yang tadi sampaikan. Ngobrol itu sekalipun dengan cara oral atau lisan. Komunikasi dengan cara lisan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keterbatasan fisik. Siap, Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Komunikasi secara lisan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keterbatasan fisik. Kalau orang yang mempunyai keterbatasan fisik, sulit dia berkomunikasi secara lisan. Contoh misalnya, kalau orang bisu disebutnya orang bisu nggak bisa ngomong tuna bicara ya, atau nggak bisa ngomong bisu atau tuna bicara. Nah kalau orang bisu minta makan, biasanya gimana? Orang bisu minta makan, gimana isyaratnya? Isyaratnya gimana? Nah, gimana? Kalau minta minum Pak, minta minum. Kalau minta kawin Pak, orang buta minta kawin. Kalau orang buta minta kawin Pak. Gimana orang buta minta kawin? Tinggal bilang. Tadi kan pertanyaan saya kalau orang bisu. Kalau orang bisu minta makan, benar. Terus orang bisu minta minum, benar. Tadi orang buta minta kawin. Begitu pertanyaannya orang buta minta kawin, dia tinggal ngomong. Tinggal kawin. Karena buta belum tentu bisu. Kalau bisa ngomong ngapain? Ngomong aja. Ya ini yang pertama. Komunikasi secara lisan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keterbatasan fisik. Kalau dia punya keterbatasan fisik, dia akan melakukan komunikasi dengan cara yang berbeda. Yang kedua adalah secara tertulis atau
tulisan. Komunikasi secara tertulis, yang namanya komunikasi, satu, adanya pengertian, maka akan muncul tindakan. Proses penyampaian informasi dari si pengirim dan penerima, atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam komunikasi itu bisa berjalan dengan baik apabila ada pengertian, maka akan ada tindakan. Tapi lihat yang terjadi di sini. Contoh yang tertulis. Sering nggak Bapak, Ibu kalau kirim WhatsApp suka disingkat-singkat? Dulu kan ya kalau yang disingkat itu yang umum. YG ya, DGN dengan, DLL dan lain-lain. Dulu itu aja yang disingkat-singkat. Sekarang enggak. Disingkatnya aneh-aneh. Ada lagi 4U. Apa lagi 4U? Iya ya. Coba baca, Pak. Coba baca. Ini membuktikan bahwa ini kalau togel bukan. ini sandi intelijen. Bisa kebaca nggak? Bisa. Coba baca bareng-bareng. Yuk, saya mau tahu. Baca bareng-bareng. Baca pesan Coba ini. ulangi dari awal ya. Baca bareng-bareng. Baca pesan ini membuktikan bahwa otak kita bisa melakukan hal yang luar biasa, mengajukan pada awalnya terasa sukar, tapi setelah sampai di baris ini pikiran kita bisa membacanya secara otomatis tanpa berpikir. Berpikir bahwa kita membaca angka Gagalah. hanya orang-orang yang bisa membaca tertentu yang bisa Bisa dibaca bisa. Tapi kan susah. Padahal yang namanya komunikasi itu harus ada pengertian, baru akan ada tindakan. Kalau nggak ada pengertian, susah tindakannya. Sama kadang-kadang polisi naruh rambu-rambu lalu lintas di balik pohon. Di situ ada keterangan perboden. Begitu kita lewat, baru polisinya nongol. Prit! Anda melanggar lalu lintas. Lalu lintasnya mana, Pak? Dipinggirin daunnya. Tuh lihat, perboden. Pak, kalau naruh rambu lalu lintas tuh, ya jangan di belakang pohon. Pak, dulu waktu saya naruh rambu-rambu itu pohonnya kecil. Lama-lama gede ketutup. Ya, kalau misalnya nggak ada pengertian, maka akan salah tindakan. Sama membaca. Bisa, tapi masa orang suruh puyeng dulu? Kan susah sama juga. Baca. Tulis berangkat. Tapi kita dapat baca Zeus ini. Baru saja membaca dengan tulisan yang berantakan. Inilah kehebatannya apalagi yang menciptakan. Bisa nggak ini dibaca? Bisa. Bisa. Lebih mudah mana ini yang sebelumnya? Ini. Lebih mudah ini. Kenapa lebih mudah? Karena kita kadang-kadang bukan membaca kata, karena terbiasaan. Begitu kita lihat tulis ini merenut, otak kita langsung mengatakan menurut. Pasti. Kemudian begitu ada tulisan sautu, pasti otak kita akan mengatakan suatu. Penelitian. Kemudian begitu kita lihat di sini ada Jerman, pasti otak kita langsung mengatakan Jerman. Pasti. Walaupun di saat kita bikin WhatsApp,
salah, kita bawanya suka diperbaiki lagi. Padahal yang baca lebih ngerti daripada yang sebelumnya. Ya. Nah, buat kawan-kawan, ada terkadang tulisannya benar, hurufnya benar, artinya salah. Ada seorang sekretaris, dia nulis WhatsApp kepada atasannya. Apa yang dia tulis? Hi bro, right? It's nice. Dia tulis begitu. Tapi kenapa tiba-tiba kok istrinya marah begitu baca WhatsApp itu? Kenapa tiba-tiba istrinya ngamuk begitu baca WhatsApp itu? Biasa perempuan. Kenapa ngamuk? Your bed is nice. Karena foto perempuan. Karena cara penyampaiannya tidak lengkap. Penyampaiannya nggak lengkap. Kenapa ngamuk? Bukan, hurufnya sama, tapi yang jadi problem spasi. Lihat. Ini cuma gara-gara lihat huruf-hurufnya sama nggak? Huruf-hurufnya sama. Cuma gara-gara spasi, akhirnya pengertiannya jadi berbeda. Karena pengertiannya berbeda, maka tindakannya pun akan berbeda. Maka yang namanya komunikasi dibutuhkan yang namanya pengertian. Kalau sudah ada pengertian, maka akan ada tindakan. Kalau misalnya hurufnya yang atas, kata-kata yang atas, nggak akan marah. Tapi karena kata-katanya pakai yang bawah, sebenarnya cuma nggak pakai spasi aja. Tapi kan artinya jadi Oke. Lihat teman-teman, kalau kita dengan toilet, ini untuk memperjelas. Toilet ini sebenarnya ya bahasa asing. Kalau bahasa Indonesianya kakus, jabat, WC. Walaupun sampai sekarang belum ditemukan tuh apa kepanjangan dari WC. Warung kloset. Warung kloset. Warung kloset. Kloset aja dari mana? Helikopter ada bilang. Ya, ini adalah untuk memperjelas. Karena kalau enggak hanya tulisan, ya kalau orang yang ngerti bahasa Inggris, kalau enggak bisa salah masuk, Pak. Bahaya. Makanya dikasih keterangan. Cuma keterangan-keterangan ini kadang-kadang membingungkan juga. Kenapa membingungkan? Karena banyak saya temukan di beberapa tempat toilet yang keterangannya membingungkan. Mungkin tergantung dari tempat itu tempat apa. Ya, ini kan standar. Ada lagi yang bikin begitu. Ini masih kelihatan, laki-laki perempuannya masih kelihatan. Ada lagi yang begitu. Ini juga masih kelihatan lah, karena ada kepangnya tuh. Ada lagi yang bikin begitu. Ini kalau di tempat karaoke ini begini, Pak. Ya gak Pak Jul? Pak Jul suka pura-pura aja. Ada lagi yang begini, Pak. Nah, dia masih penting lah. Ini balik lagi, Pak. Ini kan bingung nih. Ada lagi nih. Ada lagi seperti ini. Yang lebih aneh lagi ada, Pak. Ini, Pak. Ini coba. Laki-laki mana, perempuan mana? Kelihatan dari roknya. Mana? Ini perempuan. Ini laki. Nah, kalau yang ini, Pak. Dari roknya. Mana ini rok nih. Ini perempuan laki-laki. Kalau ini, Pak. Apa? Jangan bilang dari bijinya, Pak. Ini bukan biji, titik. Ini ada, Pak, kayak gini ada. Lihat, Pak. Ini coba. Ini lagi.
Ini lagi, ini botol di gelas. Bapak nggak tahu kan proses botol di gelas? Ini komunikasi. Tujuannya adalah memberikan proses penyampaian informasi. Ini informasi. Ada pengertian, maka akan ada tindakan. Kalau nggak ada pengertian, maka akan salah tindakannya. Ini bisa salah, Pak Mas bisa salah nih. Ini yang mana? Kan bingung. Masa orang mau ini harus baca-baca dulu kan enggak? Rata-rata orang ke toilet kan udah kebelet. Begitu lihat daripada bingung masuk aja dah. Bisa salah. Ya itu contoh yang tertulis. Lalu ada contoh gerak muka atau ekspresi. Kalau bicara gerak muka atau ekspresi, Anda nggak harus ngomong, Anda juga nggak harus nulis, nggak juga harus ngegambar. Tapi dengan cara melihat wajah Anda, saya bisa tahu di saat saya butuh uang saya datang. Saya cukup lihat wajah Anda, begitu saya butuh uang saya bisa tahu datang kemana. Artinya Anda nggak ngomong, Anda nggak nulis, Anda diam aja, itu sudah menunjukkan komunikasi. Maka di saat ada pengertian akan ada tindakan. Supaya jelas saya lihat gambar. Ini kalau lagi bos Anda lagi kayak gini, jangan sekali-kali ngajak berunding ya. Dapat enggak didaftar ya. Jangan sekali-kali aja. Terus kapan orang berunding ya kalau lagi kayak gini? Nah, kalau lagi gini baru aja ada berunding. Ya jangan yang tadi, kalau tadi bahaya itu dapat daftar. Kalau kayak gini baru ada. Dikasih. Kemudian sekarang ini kan banyak semua megang HP, ada yang emoticon, tulisannya hai. Tapi lihat gambar di belakang itu. Gambar di belakang akan mengartikan arti hai yang ada di depan. Hai, kalau gini kan enak. Jadi hai juga Pak. Hai, tapi gambarnya ini hai-nya kayak mana Pak? Beda dengan hai yang beda lagi. Maka hati-hati, depannya hai, ada kiri emoticonnya apa, di belakangnya gambarnya apa. Salah ada klik gambar, bahaya. Ya. Apalagi kalau gambar hai-nya gambarnya ini. Ini biasanya di kolektor. Pernah dapat hai keluar kasih gambar ini? Nah, lunasin Pak. Nah itu contoh gerak badan. Kemudian gerak badan tadi saya sudah contohkan, lambaian tangan, bahasa tubuh, kemudian galing kepala, ngangguk dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi isyarat. Komunikasi dengan cara isyarat hanya bisa dilakukan apabila masing-masing pihak saling mengerti. Kalau nggak mengerti susah. Makanya zaman dulu saya kalau negosiasi ini pasti harus tertutup ini. Ini harus tertutup. Kenapa? Nanti ada kode. Pokoknya siapa yang ngomong, kalau kakinya gue injek, lu diem ya. Harus dikasih tahu dulu Pak. Kalau nggak dikasih tahu repot. Begitu kita injek, lu ngapain sih injek gue? Repot. Harus dikasih tahu dulu. Nah, maka yang namanya komunikasi dengan isyarat tetap kembali kepada yang namanya pengertian. Kemudian akan ada tindakan. Sama Pak. Ini sekarang komunikasi isyarat ini banyak dilakukan di dalam pertandingan sepak bola. Sama. Bapak pernah pergi ke Cisarua, Puncak? Pernah pergi ke Puncak? Nah, kalau di pinggir jalan ada orang yang nongkrong pakai sarung gini Pak. Dia pegang senternya. Ngapain itu Pak? Nawarin bila kan? Nah, Anda harus tahu biar senternya nyala terus atau nah. Ini beda Pak. Nah, saya lanjutin Pak ya.